Kita membaca Wahyu pasal 8 ayat 1 sampai akhir. Saya bacakan ayat yang ke-1. Wahyu pasal 8 ayat 1. Dan kemudian kita akan masuk dalam doa. Satu, selesai kita masuk dalam doa. Dan kita masuk ayat yang kedua setelah berdoa. Wahyu pasal 8 ayat 1. Meterai yang ketujuh. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di surga. Kira-kira setengah jam lamanya. Ya, mari kita berdoa. Kami sudah mendengar bahwa Tuhan adalah adil dan benar. Dan Kau menyatakan dalam kasih-Mu, penantian-Mu, dan kesabaran-Mu. Seluruh umat manusia bertunggu untuk kembali datang ke hadirat-Mu. Dengan penyertaan, dengan berkat, kemurahan, serta pemeliharaan Tuhan. Tidak ada satu manusia yang tidak pernah dipelihara Tuhan. Bahkan seorang penjahat pun yang paling sadis, yang paling kurang ajar sekalipun, dan yang tidak tahu diri, yang tidak beradab. Kami percaya Tuhan, melalui firman-Mu, Engkau menyatakan kemurahan. Engkau memberikan mereka hidup, Engkau memberikan mereka kesempatan, Engkau memberkati mereka, raja-raja penguasa dengan kekuasaan dan otoritas yang begitu melebihi orang-orang lain. Dan Tuhan, itulah kami percaya bahwa Engkau adil dan benar. Jika setiap manusia menyalahgunakan kekuasaan, berkat, serta kedudukan, maka tidak ada satu orang pun yang luput dari hukuman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau adil dan benar. Dan pada saat inilah kami memasuki Wahyu pasal 8. Kami melihat ada satu yang tidak pernah kami lihat sebelumnya, yaitu keheningan Allah, kesunyian surga, dan kesenyapan seluruh keberadaan dunia yang kekal. Surga selalu penuh dengan puji-pujian, tetapi kami akan mendengarkan surga berdiam dan tidak ada puji-pujian. Dalam waktu sangat singkat, 30 menit. Tuhan ajar kami supaya kami mengenal betul Engkau adalah Allah yang bukan hanya serius, tapi maharius. Benar-benar Engkau Allah yang menyatakan kalau menghukum pasti menghukum. Engkau mengatakan aku mengeraskan hati. Tidak ada satu orang yang bisa menemukannya. Kaulah hati kami supaya kami mengenal firman ini dan khususnya wahyu dari Rasul Yohanes. Dan berikan kami hati yang taat, percaya, takut dan gentar akan keberadaan ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang selamat. Amin. Mari kita melihat ayat yang kedua. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Jadi kita lihat 7 malaikat dengan 7 meterai yang dibuka satu-satu. Dan kemudian kita melihat ada 7 malaikat lagi dan membawa sangkakala. Dikatakan di situ malaikat itu akan berdiri dan mereka akan meniup sangkakala. Dan setiap sangkakala itu bagian dari hukuman Tuhan, bagian dari kebinasaan yang secara normal, saudara, dan yang secara perjanjian Tuhan, hukuman itu tidak menimpa orang Kristen. Jadi 7 cawan maut itu adalah akhir dari segala sesuatu. Dan orang-orang percaya itu sudah bersama dengan Tuhan. Jadi jangan bayangkan, saudara, bahwa nanti kalau terjadi yang seperti yang kita lihat 7 sangkakala itu dengan bara api, terus ada bintang di langit yang lebih besar daripada bintang-bintang, bukan bintang, planet-planet yang ada, dan kemudian menghantam laut, dan sepertiga laut itu akhirnya mati semuanya dan berupa darah. Dan
semua makhluk yang ada di laut itu yang hidup tinggal seperti itu. Saudara, ini sudah bisa kita lihat secara animasi di dalam bagaimanakah orang menganimasi kekuatan bom nuklir. Nah, saudara bisa lihat di YouTube. Jadi kalau 100 ton berapa kekuatannya, 1000 ton berapa, kalau 10.000 ton itu goncangannya seberapa besar dan dampaknya seberapa besar. Nah, di dunia ini ada lebih daripada 10.000 bom nuklir yang cuma satu. Pada waktu bom Hiroshima Nagasaki itu hanya yang cepat dan ditolong oleh Oppenheimer dengan sadari yang kita jenis itu Einstein ya, yang mempercepat itu, dan setelah kemudian bom itu dipakai untuk mendamaikan dunia tujuannya, jadi bukan menghancurkan manusia. Dan siapa bisa dampaknya bisa membuat berdamai, tapi kekuatan bom itu nggak bisa damai. Yang mati ya mati, yang cacat yang cacat, nggak bisa diperbaiki. Ya. Dan setelah disitulah kita melihat orang-orang yang berkarya di dalam kekuatan bom atom itu atau nuklir, mereka mengatakan hampir semuanya mengatakan, saudara, kita sedang memunahkan diri kita sendiri. Tetapi kita percaya bahwa bom nuklir itu tidak membinasakan, menghancurkan, mengiamatkan, istilah saya, mengkiamatkan dunia ini. Dunia ini dikiamatkan oleh siapa? Oleh Tuhan dan kekuatan dari langit, bukan dari bumi. Jadi jangan khawatir, nuklir, tenang aja, nggak akan jadi. Kenapa? Nanti tunggu Tuhan. Kalau itu jadi hancur, saudara itu kesengsaraan yang luar biasa. Nanti kita tunggu tanggal mainnya, dan mungkin kita sudah lihat. Kita lihat dari surga. Semua kejadian dilihat orang percaya. Saudara perhatikan, kejadian ditutupnya seluruh kehidupan ini itu dilihat oleh kita semua. Seperti Rasul bisa lihat, kita juga lihat, dan kita lihatnya langsung live, streaming live. Ya. Oke, kita baca ayat yang ketiga. Maka datanglah seorang malaikat yang khusus ya, yang lain. Ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pendupaan emas. Nah, pendupaan emas itu biasanya kalau orang Katolik, romo-romo itu atau pastor bawa pendupaan emas, tahu ya, yang bisa kayak cawan gitu, terus kemudian isinya dupa yang seperti sembahyang, ada minyaknya dan bawa gitu kan. Nah, sore di situ seorang malaikat lain yang lain pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pendupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah di hadapan tata itu. Apa arti kemenyan? Nanti kita akan pelajari. 4. Maka naiklah asap kemenyan ya, dikatakan di situ, dipersembahkannya bersama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tata itu. Maka naiklah asap kemenyan itu. Yang saya tanya ada, siapa yang bakar? Siapa yang bakar? Saudara, yang bakar itu adalah, kalau kita lihat dari awal, adalah Allah melalui darah Kristus. Dia mengesahkan semuanya. Jadi api kemuliaan itu selalu dari Allah, dan yang keluar dari siapa? Dari mati dan penderitaan serta kekuatan penyerahan Kristus, dan itu nyala. Situ. Dikatakan di sini ayat yang ketiga ya. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tata itu. 4. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Nanti kita lihat animasinya. Lalu malaikat itu mengambil kedupaan itu, mengisinya dengan api. Lalu mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi, maka meledaklah bunyi guru disertai hantar dan gempa bumi.
Sebenarnya ini semua gambaran. Ini bukan sesuatu yang terjadi seperti kita lihat yang sehari-hari kita atau gempa bumi, bukan. Ini gambaran. Gambaran ini jauh lebih besar dari apa yang kita lihat karena gambaran. Dan saudara, tidak ada satu orang yang bisa berdiri waktu menghadap Tuhan dan tidak ada satu orang yang tidak berlutut kemudian ketakutan waktu Tuhan datang dan membelah bumi. Saudara lihat video tsunami. Waktu terjadi gempa bumi atau video terjadi yang di negara-negara yang beragama, ya di Pakistan pernah, di Turki pernah gempa yang hebat itu. Saudara perhatikan mereka. Waktu terjadi gempa, tidak ada satu orang yang memuji. Haleluya, puji Tuhan, gempa dari engkau gitu. Semua terbirit-birit, semua cari pertolongan, cari persembunyian. Dan mereka mengatakan apa? Mereka berdoa. Dan tidak ada satu orang pun di situ yang memuji. Tetapi di satu kejadian yang lain, ada satu gereja. Dan kemudian lagi mempersembahkan pujian, dan ada kurnya. Dan terjadi gempa. Mereka tidak lari, tidak kemana-mana, dan pemimpinnya nyanyi sampai selesai. Ini runtuh, biarin aja. Runtuh mati ya, nggak apa-apa. Kita puji Tuhan. Dan nggak apa-apa. Saudara, kadang-kadang kita melihat gambaran kitab Wahyu ini adalah gambaran di mana keadaan penghakiman Allah, penghukuman Allah yang tak terbayangkan, tak terkirakan. Betapa hebatnya. Dan itu lebih besar dari tsunami, lebih besar daripada seluruh kejadian yang pernah kita lihat. Dan yang paling mengagumkan, saudara, kita nggak pernah bayangkan bagaimana kan neraka itu, seperti apa neraka itu. Saudara, di dalam tafsiran Kitab Billy, Profesor Billy waktu menafsirkan ayat ini tentang penghukuman, saudara, dia memberitahukan kepada kita semua. Saudara bayangkan, waktu bangsa Israel masuk ke dalam laut, ujungnya adalah kemana? Ini sama dengan kita mati di akhir zaman. Waktu masuk ke laut, itu laut kan dibuka Tuhan dengan kekuatan angin yang luar biasa. Utara, kemudian dibuka dari barat timur, kemudian bukalah itu semuanya. Dan laut itu terbelah. Dan berapa puluh meter, berapa ratus meter itu laut itu. Dan ada suara halilintar seperti ini, pas kan? Jadi ini live namanya. Hujan seperti ini kan. Saudara bayangkan bangsa Israel yang hampir 2 juta orang itu melihat semua kejadian ini. Satu peristiwa, satu mujizat, satu kuasa Allah yang hebat sekali membuka laut, dan itu dengan kuasa Allah sesungguhnya itu masih kecil. Dan Tuhan bisa melakukan ini ribuan kali lebih hebat dari ini. Nggak kebayang kuasa Allah. Nah itu yang saya kagum dengan Billy, Profesor Billy. Dan dia mengatakan waktu laut dibelah, dan saudara perhatikan, di ayat itu bicara, nanti sudah baca semuanya. Musa berdiam sejenak. Dan dia membuka dan mengulurkan tangannya. Dan dia berdiam. Saudara, apa yang dilihat Musa? Yang pertama, Allah menyertai bangsa Israel, menjamin kehidupan, keselamatan bangsa Israel. Dan tidak ada satu orang pun yang mati. Ada. Dan waktu Musa berdiam, dan dia melihat dan mengakui Tuhan. Dan apa selanjutnya yang dia lihat? Penebusan, keselamatan, karya Allah yang membelah laut itu akan membelah tingkap langit untuk kiamat. Sama.
Dan pada saat yang sama di belala laut itu, dan untuk menyelamatkan bangsa Israel dan satu pun dari mereka tidak ada yang mati. Dan mereka semua berjalan dan mereka semua ketakutan, betul kan? Karena musuhnya di belakang banyak sekali dan tentaranya, dan mereka berjalan, mereka melihat semua melewati seluruh kenikmatan mujizat yang tidak pernah ada dalam sejarah manusia, sepanjang sejarah manusia sampai Yesus datang tidak pernah terjadi lagi. Dan itu dilihat langsung oleh bangsa kita. Air. Dan saudara perhatikan, di tengah-tengah itu, jalan di laut itu kering. Ya film-film itu masih basah. Waktu film Musa itu saya lihat masih basah. Salah itu. Kering. Karena kita tuliskan kering. Kalau nggak kering, jatuh kamu. Betul nggak? Kepleset. Kan itu banyak batu-batu. Kalau basah kan jalan, nggak mungkin. Soalnya. Maka kering. Jadi mereka berjalan dengan cepat. Setelah itu apa? Soalnya? Dan waktu Musa membuka jalan keselamatan. Dan dia berdoa lagi. Untuk apa? Menutup. Dan dia melihat orang dikasih dia dari kecil bersama dengan dia, yang mendapatkan seluruh berkat dari Tuhan, yang menjadi pemimpin yang bernama Fir'aun, itu saudara Musa. Dan di depan mata dia, seluruh orang Mesir mati semuanya. Di tempat di mana Tuhan menebus, menyelamatkan, melindungi, memelihara bangsa Israel keluar dari kematian itu, di tempat yang sama sebagai berkat menjadi kutukan. Tempatnya sama, di dalam laut. Disitulah sunyi, sepi. Saudara, satu istilah kesunyian Allah itu punya arti minimal ada tiga. Dan banyak tafsiran yang kadang-kadang menyesatkan juga. Nah, saya memakai tafsiran yang sudah bertanggung jawab. Karena sudah diselidiki melalui Targum, melalui Misna, dan melalui latar belakang bangsa Israel, serta seluruh kitab yang ada. Nah, saudara perhatikan. Kesunyian atau kesenyapan Allah. Saudara, ada satu pengajaran teologi yang jarang diajar adalah kesenyapan Allah. Allah tidak berbicara, Allah berdiam, Allah tidak mau bicara. Bahkan waktu Allah ditanya oleh Ayub, Allah berdiam. Mengapa Allah berdiam? Dan Tuhan biarkan orang itu caci maki Ayub. Ayub dibiarkan Tuhan untuk terus menuntut pada Tuhan. Tuhan biarkan. Tuhan berdiam. Kenapa? Karena dia memarah. Marah pada siapa? Marah pada Ayub. Marah pada tiga temannya. Murka pada mereka. Kan saya pernah kasih ilustrasi. Seorang bapak lihat anaknya. Dan anaknya bertanya pada bapaknya. Anaknya bertanya begini. Pak, kenapa sih saat itu kok bisa punya anak? Dijawab oleh bapaknya. Ya sapi punya anak. Gitu. Terus tanya lagi anaknya. Kenapa sih sapi itu anaknya nggak bisa banyak kayak kelinci? Bapaknya jelasin. Karena sapi besar. Kelinci kecil. Jadi yang kecil itu anaknya banyak. Yang besar anaknya kecil. Gajah anaknya satu, dua, nggak sampai satu lah. Gajah itu kan paling banyak berapa? Nggak mungkin saya kelinci. Saudara, apa lagi tikus? Oh yang kecil lagi. Apalagi kecoa. Apalagi semut. Oh, lebih banyak lagi. Terus dijelasin bapaknya. Terus anaknya tanya lagi. Tanya apa? Kenapa yang kecil kok banyak, yang besar kok sedikit? Kalau bisa besar banyak, yang kecil sedikit, kan kita bisa kenyang, Pak. Sapinya lebih banyak. Dijelasin oleh wakil bapaknya. Dan lama-lama anak ini waktu tanya, tambah ngawur itu.
Terus anak ini mendesak lagi, bisa nggak gajah kawin dengan kuda Nil? Oh, udah mulai ngawur ini anak. Ya kan, saking pinternya kan, mulai mikir-mikir, kalau ini penderitaan itu karena ibadah ini, maka ibadah ini kayak gitu kan. Saudara, teman-teman lain seperti itu. Wah, karena kamu menderita seperti ini pasti ada dosanya. Nah, saudara, sama dengan mengawinkan kuda Nil dengan gajah. Ya nggak nyambung. Dan terus ngomong seperti itu. Lama-lama tuannya berdiam. Dan papanya berdiam. Terus dia tanya, lama-lama dia tanya, kenapa papa diam? Jawab dong. Dan papanya tambah diem. Tambah diem, tambah diem. Dan anak itu tambah ngoceh kan. Gitu kan. Namanya anak kan tambah ngoceh kan. Apalagi anaknya cewek gitu. Lewat lagi kan. Lama-lama papanya, diem kamu. Apa jawabnya Pak? Papanya jawab, Papa juga nggak tahu. Pertanyaan mana pertanyaan itu? Saudara perhatikan. Saya kembali melihat pada kejadian yang besar-besar. Ya. Laut dibuka oleh Tuhan. Dan kemudian berdoa. Dan Musa melihat kemuliaan kuasa Allah dan bekerja. Menyelamatkan. Dan kemudian dia harus menutup itu. Untuk apa? Membinasakan semua orang Mesir. Dan itu resiko. Dan itu tidak mungkin tidak. Keselamatan bagi orang-orang percaya itu sama dengan kebinasaan bagi orang tidak percaya. Dan itulah Alkitab. Allah memilih untuk selamat, Allah juga akan membinasakan yang tidak mau menerima Kristus. Dan itu ada di Alkitab. Saudara, itu mengerikan sekali dulu. Saudara, kemudian Tuhan mencintai bangsa Israel. Sampai Tuhan memberikan satu kemuliaan paling besar pada Salomo, kerajaan yang tidak mungkin bisa dikalahkan siapapun, kekayaan, kehormatan, kekuatan, pasukannya, hebat sekali. Dan puncaknya itu dihitung oleh Daud. Dan kemudian menikmati Salomo. Ya, yang memberikan jalan, anaknya jadi raja. Kan seperti Lion King. Seperti Indonesia sama. Ini bapaknya ngasih ke anak, ayo, gitu kan. Terjadi sama. Daud pada Salomo, apa yang terjadi? Hancur semua. Saudara yang tidak pada jalur itu dan kemudian menyalahgunakan itu kehancuran. Dan apa yang terjadi? Dan di tanganmu lah Salomo, karena engkau berzinah rohani dan bukan hanya jasmani. Saudara, kalau saya bukakan dosa Salomo, itu mengerikan jauh. Orang selingkuh itu masih sembunyi-sembunyi, betul ya? Suaminya nggak tahu, istrinya nggak tahu dia selingkuh. Saudara, Salomo nggak sembunyi. Dia berzina secara jasmani itu di bait Allah, di depan, dan bukan dengan satu wanita, banyak wanita. Itu pikiran gendeng, dan itu Salomo. Dan dosa yang begitu menjijikan ini masih diterima oleh Tuhan, dan Tuhan tidak buang Salomo. Kenapa? Besar setia. Sekarang kita nggak bisa punya hati seperti itu. Tetapi Tuhan ingatkan pada kita, kalau kamu mengikut Kristus, kamu pasti dikasih kemampuan memiliki hati seperti Kristus. Itu jangan. Saudara, apa yang terjadi? Kerajaan Israel mulai dari Rehabiam, Yerobeam. Raja-raja, semua raja, hanya beberapa gelintir yang baik. Dan yang gelintir-gelintir yang baik itu akhirnya jadi jahat lagi. Jatuh dalam dosa lagi, jatuh. Dan tidak ada raja yang benar. Dan tidak ada imam yang suci, yang kudus, semua bobrok semua. Raja bobrok, imam bobrok, nabi-nabi akhirnya dibunuh semuanya, saudara. Dan akhirnya Tuhan berdiam 400 tahun kepada bangsa. Untuk apa?
Tuhan berdiam dan berbicara. Dia tidak berbicara pada bangsa Israel. Dan selama masa pembuangan sampai Tuhan Yesus 400 tahun. Kira-kira 430 tahun. Itu perkiraan. Dan tidak ada pembicaraan. Ada yang mengatakan 300 tahun lebih. Dan itu hitungannya beda-beda dari keturunan. Saudara, mengapa Tuhan berdiam dan Tuhan tidak berbicara? Artinya apa? Tuhan sedang menyediakan satu jawaban yang komplit. Untuk apa? Memisahkan engkau. Dan Mesias datang untuk memisahkan Israel yang sejati dan Israel yang dibuang oleh Tuhan. Dan juga memisahkan antara kambing dan domba, antara gandum dan ilalang. Dan itulah Kristus waktu datang. Jadi selama ratusan tahun Tuhan tidak berbicara karena Tuhan kecewa luar biasa. Dan di dalam kekecewaan Tuhan, Tuhan menyediakan kasih yang terbesar. Dan itu bedanya Tuhan dengan kita. Jiwanya Tuhan beda dengan kita. Kalau kita sudah marah luar biasa, kita nggak mungkin bisa memberikan kasih yang terbesar pada saat kita marah. Tapi Tuhan bisa. Dan itulah hebatnya. Harusnya Tuhan itu marah, bunuh kamu, binasakan kamu gitu kan. Tapi Tuhan menyediakan. Dan dia adil. Dia menyediakan anak. Tapi apa yang terjadi? Anaknya pun dibunuh. Dan Tuhan memberikan ilustrasi ini Tuhan Yesus. Anak yang punya kebun itu, yang pemiliknya itu datang. Oh, boro-boro anaknya. Kita bunuh anaknya supaya apa? Kita miliki semua kebunnya ini. Itu orang nggak waras. Itu sudah hati yang jahat, dedak, evil. Itu nggak bisa ditolerir. Dan orang-orang berhati seperti ini, itu di Alkitab dibinasakan Tuhan semua. Langsung dibinasakan. Jadi penghukuman Tuhan itu bisa langsung, bisa tunggu waktu, dan nanti di akhir zaman semua akan bisa. Saudara, kita melihat apa arti dari kesunyian. Yang pertama, ya tadi saya sudah jelaskan. Jadi di dalam doa itu, sepertinya Tuhan berdiam, hambaku berdoa pada Tuhan. Kenapa engkau berdiam? Di mana keadilanmu? Yeremia berdoa, Yesaya berdoa, dan semua berdoa. Kenapa engkau biarkan bangsa ini dan engkau degilkan hatinya? Saudara, ada anak yang dablek, anak yang ngotot dan membiarkan. Terus kita biarkan terus. Saudara, kenapa? Ada dua. Anak itu akan dihancurkan, dibalikkan. Anak itu dihancurkan dan dibuang Tuhan. Itu jawabannya. Berkat dan kutuk. Dan siapa yang menentukan dihancurkan atau tidak? Tuhan, bukan kita. Terus kita kerjain apa? Kita tahu Tuhan selalu baik. Minta baik dia. Doa meminta baik dia. Jangan mengutuki musuh. Betul kan? Betul. Tuhan tidak meminta kita mengutuki musuh. Tuhan meminta berkatilah musuhmu. Soalnya itu hati Tuhan. Orang ini musuh saya marah luar biasa, tapi saya seperti Tuhan. Saya sediakan pengampunan, saya sediakan kebaikan, saya sediakan kasih saya. Dan kamu kalau nggak mau dengar terus musuh saya, urusanmu dengan Tuhan. Dan kalau Tuhan yang berurusan, Daud mengatakan, jangan sampai aku dihukum di hadapan. Saya kadang-kadang kalau ngomong seperti ini, saudara, kita ini sedang di hadapan penghakiman Tuhan sebenarnya. Kalau bukan karena kasih Tuhan dan kasih setia Tuhan, nggak ada satu orang yang bisa hidup. Sehebat apapun kamu pendeta, kamu itu presiden, saudara, itu semua nggak ada yang bisa menutupi kekuatan Tuhan. Ya. Saudara, yang pertama, kesunyian Allah menyatakan bahwa Allah mempunyai waktu dan Allah mempunyai masa kesabaran yang tidak selamanya bisa dipermainkan manusia. Oh, kan Tuhan sabar, kan Tuhan bisa menerima saya walaupun saya berdosa, dia mengampuni saya. Saudara, no, Tuhan adil. Dan pada saat inilah Tuhan mengatakan bahwa semua daripada tuntutan dan Tuhan menghentikan kesabarannya itu persis dengan apa? Dengan penuhnya doa orang-orang percaya yang sepanjang sejarah itu mereka berdoa pada Tuhan, kenapa kau berdiam? Kenapa kau tidak membalas? Dan pada akhir zaman
akhir zaman. Saudara, Tuhan menjawab dan menyatakan, aku adalah Tuhan Allahmu. Dan kau lihat, aku binasakan mereka semua. Waduh, saudara, itu mengerikan. Dan itu saat-saat yang Rasul Yohanes tua-tua, 24 tua-tua, tersungkur semuanya. Malaikat tersungkur semuanya. Waktu Tuhan berikan murkanya itu, saudara. Ada satu manusia bisa menjadi bertahan. Dan dikatakan dari doa-doa Roh Kudus itu dengan hati Allah yang penuh dengan kesabaran itu paralel. Ngerti maksudnya? Jadi orang berdoa, Tuhan tolong keluargaku, oh papaku dibunuh, papaku dipenggal kepalanya. Jangan khawatir, Tuhan punya waktu semuanya. Saudara, doa orang kudus yang hidup pindah dalam penderitaan dan kesesaran terus ditekan dan dimusuh oleh dunia. Manusia semua musuh, pemerintah musuh. Oh, tenang saja. Semua manusia penguasa dan semua yang membakar gereja, semua apapun yang memusuhi kita, yang melempari tai. Saya pernah punya gereja dengan yang di kampung itu, saudara, hampir tiap malam Kamis Jumat itu dapat kiriman bukan seperti roketnya Hamas, tapi roketnya mereka yang kecil-kecil, dilempar ke atas, seperti pisang goreng. Pikir kita apa tuh? Saudara, saking bencinya itu tai-tai bukan dimasukkan di situ. Mereka tampung tainya, dilemparkan ke kita. Dan setiap Sabtu kita bersihin. Kan bau soalnya. Terus ada jemaat yang nggak terima. Om, kita tangkap saja, Om. Kita polisikan saja. Kan kita ini kan umat beragam, punya undang-undang dan semuanya. Bapak saya mengatakan, berkati manusia. Kalau ada orang melempar, jangan kamu musuh dia, ajak dia ngomong. Waktu udah begitu kita semua yang jemaat semua yang emosi itu mana ya? Kita nggak nyaman dan semuanya. Dan dia mengatakan, kalau kita memakai kekerasan dan kekerasan, nggak ada ujungnya. Cacian dengan cacian, nggak ada ujungnya. Dan itu semakin memperparah dan semakin mereka benci, semakin mereka anti kita. Dan satu-satu jalan adalah kasihlah musuh. Seorang kasihlah musuh itu gampang kalau ngomong. Tapi kalau sudah sakit hati, susah. Kita belajar. Kenapa Yesus mati? Karena kasih itu. Kenapa Yesus mati? Karena kasih yang berarti. Ini ada kasih yang nyata yang diberikan pada musuh ini. Kalau tidak mati sampai di Gaza. Sudah dikatakan puncak tuntutan Allah sama dengan puncak doa orang-orang itu. Jadi doa itu sempurna sampai kepada Allah dan kemudian Allah mengatakan stop. Dan saya akan bertindak, semuanya dijeda oleh Tuhan. Dan akhirnya Tuhan menjawab doa semua orang yang berdoa ribuan tahun itu. Di mana keadilan Allah, di mana pembalasan Allah. Dan Tuhan membukakan semuanya. Hari ini aku akan membereskan. Lihat. Dan pembalasannya Allah. Semua dilepaskan oleh Tuhan. Bahkan sampai langit dan bumi pun dilepaskan oleh Tuhan. Diganti dengan yang baru. Saudara tahu kalau kita lagi ujian, ya, perhatikan. Alkitab mengatakan di surga itu kalau ada satu orang bertobat, apa yang terjadi? Malaikat bersorak-sorai. Bertobat. Wah. Di situ ada Pak Kampung Bolon. Waktu remaja bertobat, malaikat di surga bersorak-sorai. Puji Tuhan, haleluya, gitu kan. Terus Pak Amin bertobat, Pak Agung bertobat. Itu pujian terus itu. Kenapa? Karena ada orang bertobat dari kegelapan itu mendapatkan
kasih karunia Allah, belas kasihan Allah, dan menjadi orang-orang yang ikut di dalam keluarga Allah. Surga menyanyi. Dan bayangkan, kenapa surga tidak menangis, tidak berdiam pada waktu orang melawan Tuhan. Dan sukacita surga waktu orang bertobat itu bergulir terus menerus. Surga sekarang ini nyanyi terus. Ada orang bertobat, kita nggak tahu siapa nyanyi gitu, nyanyi terus. Tapi waktu Tuhan menyatukan semua orang binasa, sudah dengar saya? Waktu orang bertobat, sukacita terus. Saya itu kan nggak berhenti sampai terus. Waktu Tuhan akan menghukum orang-orang yang tidak bertobat, segera Tuhan memakai satu waktu mengumpulkan semua. Dan sudah puncaknya, sudah waktunya. Kemudian dikatakan ayat yang ke-1. Ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-7. Jadi waktu dibuka meterai ke-7 itu, saudara tahu, dikatakan di sini, maka sunyi senyaplah. Bukan berdiam yang biasa. Kenapa saya pakai kata-kata kesenyapan Allah, bukan kediaman Allah? Dia beda. Senyap, sunyi senyap itu artinya bukan hanya suasana yang nggak ada suara, bukan suara. Tapi di dalam hatinya ada sesuatu yang begitu dalam, mau meledak, mau keluar. Dan yang membuat itu siapa? Anak domba. Jadi yang memerintahkan Bapa itu akan membuat semua akan dimurkai itu. Siapa yang memelantik itu semua? Yang memetikkan ayat apinya itu. Anak domba membuka meterai ke-7. Saudara, kalau kita lihat, dan kemudian Tuhan memanggil 7 malaikat. Dan ada satu malaikat yang khusus membawa pendupaan dan membawa semua. Coba kita lihat gambar ini. Ayo kita lihat gambar. Saudara, 7 malaikat. Dan membawa semuanya, sangkakala 7. Saudara, dan kemudian kita lihat ada gambar-gambar, nanti saya jelaskan. Di situ, mulai sangkakala pertama terjadi hujan badai semuanya. Saudara perhatikan. Dan terjadi langit, bulan, bintang, terus laut semuanya. Di situ. Nah, saudara, yang saya ingin jelaskan ini. Malaikat tadi mengambil minyak kemenyan tadi yang ada di situ dan mengambil bara api dari mezbah itu. Ya, bara api. Artinya, doa orang-orang kudus yang sudah dimeteraikan oleh Tuhan, yang sudah diterima oleh Tuhan, menjadi bara api, menjadi balas dendam Tuhan. Menjadi murka Tuhan. Dan kemudian dilemparkannya ke dalam bumi ini, dilemparkannya. Nah, surah tahu waktu dilemparkan itu. Nah, ini kejadiannya. Jadi yang 8-10 itu. Nah, itu. Dan dilemparkannya sungai-sungai, laut, dan semua yang berair itu mati semuanya, teracuni semuanya. Dan tidak ada satu orang yang bisa hidup dari sana. Dan kemudian terjadilah bintang yang dari langit menghantam planet kita, bumi kita. Dan tidak ada kehidupan yang bisa ada. Saudara, ini kita akan balas satu persatu. Ya, oke, kita lihat kembali. Nah, saudara, dari 3 tadi yang kita terima, yang pertama adalah masa kesabaran Allah dan doa orang-orang khusus yang meminta tuntutan terserta keadilan Allah, maka di situ Allah menyatakan puncaknya. Jadi Allah mengumpulkan semuanya dan kemudian berkas itu dikumpulkan dan dibakar oleh Tuhan. Masih ingat kan perumpamaan itu kan? Dikumpulkan dulu berkas-berkas itu. Dan nanti disatukan dan dibinasakan oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak menghukum dengan cara, saudara, oh ini dihukum dulu. Enggak. Tuhan akan menghakimi dengan puncak selesai. Dan Tuhan binasakan selesai. Di situ. Dan terbukanya seluruh jawaban Tuhan terhadap permintaan orang-orang kudus. Dan yang ketiga, saudara, Allah kalau sudah membalas dan buka murka dan dia berdiam, tidak ada satu makhluk yang bisa berdiri tegak waktu menghadapi ini. Saudara, tidak ada puji-pujian,
Tidak ada suara. Surga sunyi sepi. Dalam sejarah, sepanjang sejarah surga. Surga sunyi sepi 30 menit pada waktu Allah melalui anak domba yang buta meterai. Berdiam. Saudara, kenapa berdiam? Saudara, itu artinya apa? Begitu sayangnya dan begitu harus dia adil. Jadi kesayangan hati begitu menyayangi anak-anak manusia ini. Dia begitu menunggu menanti-nanti dan tetap kamu tidak mau percaya, tetap kamu degil, keras kepala. Saudara, dia tunggu. Dan semua orang percaya yang dibinasakan oleh mereka menuntut pada itu. Kapan kamu hakimi mereka? Kapan kamu? Mereka tambah kejam, mereka tidak terima engkau. Tuhan tunggu. Dan Tuhan dengan harapan kasih itu dia curahkan semua sampai terakhir, kasih yang terakhir. Kasih anaknya dicurahkan dan diberi kesempatan sampai hampir 2000 tahun sudah masuk seperti ini. Dan manusia tetap nggak mau percaya dan mereka melawan Tuhan, mendirikan agama lain, mendirikan semua, menciptakan pencipta yang baru. Dan Tuhan akhirnya nggak tahan. Jadi menyatakan ketidaktahanan Allah terhadap keadilannya yang ditunggu karena kasih. Dan waktu kasihnya sudah berhenti, keadilannya berjalan, maka hukuman murkanya itu keluar. Dan itu keluarnya tidak tanggung-tanggung. Artinya apa? Tertumpah kemarahan Tuhan. Saudara, ini sifatnya sama dengan Israel. Saudara perhatikan, maksud saya. Diserang Hamas. Betul? Diserang berapa itu? Yang diserang kira-kira yang mati 120 orang. Yang ditawan 240 orang. Ini menurut itu. Saudara, jangan membangunkan singa dari Yehuda. Kenapa? Aku sudah baik dengan kamu. Aku beri kamu air. Aku beri kamu makanan. Aku beri kamu pekerjaan. Aku beri semua. Dan semuanya aku berikan. Kamu ngebom saya. Kamu bunuh anak-anak saya. Kamu bukan manusia. Kamu bajingan. Kamu iblis. Dan apa yang terjadi? Seperti ini tidak boleh ditoleransi hidup di dunia. Habiskan. Habis semua. Itu sifat Allah. Ada dalam bangsa Israel. Kalau sudah marah, dia nggak tanggung-tanggung. Nah itulah arti dari sunyi senyap. Ada sesuatu yang tidak tertangguhkan, tidak tertahankan, dan akhirnya dihantamkan semuanya. Saudara, kamu ngebom, kamu merusak bagian kecil. Dan hatimu begitu jahat. Katakan, aku basmi. Seluruh lorong yang ada, puluhan kilometer, dibom. Belum semua, tembus semua. Rata dengan tanah. Dan akhirnya Palestina angkat tangan dan meminta tolong pada Indonesia. Dan sekarang Mahmud Abbas itu berdamai dengan memohon pertolongan kepada Netanyahu. Tolong bangsa kami. Itu barusan kemarin. Mengutuki Hamas. Jadi ini Perdana Menteri presidennya dan petinggi-petingginya seperti ini. Ini orang Palestina, bukan orang lain. Malah bersyukur Israel serang itu loh. Di Indonesia malah kebalik. Saudara, kalau Allah itu sudah mengeluarkan itu, saudara. Wah, saudara. Saudara tahu tangisan dari Salomo. Apa itu tangisan Salomo? Seluruh kitab pengkhotbah tangisan dia. Di bawah matahari. Kalau bukan karena Tuhan, sia-sia. Saudara, kita akan bandingkan, mungkin minggu depan saya akan ceritakan dengan kematian Kristus. Saudara, ini sudah saya jelaskan sebagai penutup. Saudara, surga pun yang tidak pernah terlihat terpukau, terpesona, terpaku, terdiam, hari itu, pada saat itu, seluruh penghuni surga berdiam semua karena Tuhan diam. Kalau pemimpinnya diam artinya apa?
Waduh, marah. Dan gitu. Itu berdiam seluruh malaikat-malaikat itu melihat kengerian yang luar biasa mereka tegak. Ini dikerjakan Tuhan. Setelah perhatikan, Allah menjatuhkan hukuman tidak pernah dengan hati tanda petik yang rela. Karena dia selalu menyediakan kasih, selalu menyediakan pengampunan, selalu didahului oleh masa kesabaran. Dan berapa tahun Tuhan bersabar pada bangsa Israel? 4.000 tahun. Bersabar pada manusia berapa? Hampir 7.000 tahun. Engkau orang jahat sekalipun, kau bajingan sekalipun, hidupmu masih dipelihara Tuhan, dan seluruh hidup kita masih dipelihara Tuhan. Langit, bumi, panas, terik, matahari, bintang diberikan pada kita. Orang jahat pun dikasih Tuhan semua. Dan tidak ada orang bisa nuntut Tuhan. Kenapa kamu binasakan saya? Tuhan katakan, aku kasih kamu. Aku kirim orang menang supaya kamu menyembah aku. Engkau bunuh semuanya. Engkau sembelih semuanya. Engkau tolak dan engkau buang semuanya. Hari ini sudah tutup. Kalian semua menolak aku. Aku buang kalian. Aku tolak kalian. Yang menolak Tuhan ditolak Tuhan. Yang menerima Tuhan diterima. Barang siapa mengakui aku di depan manusia, maka aku akui di depan Bapa. Saudara, jadi kita melihat pedupaan yang tadi kosong itu diisi dengan kemenyan. Arti kemenyan adalah, saudara, ada dua. Yang pertama adalah doa orang-orang kudus yang sudah tertampung dan menjadi kemenyan minyak yang wangi yang berbau harum sampai ke surga. Dan yang kedua, kemenyan ini kemudian ditutup dengan apa? Ini luar biasa. Profesor Billy mengatakan ini dan saya baru apa ya, orang itu wah benar ini hubungannya. Dan waktu kemenyan itu ditutup dengan apa? 7 doa Tuhan Yesus di kayu salib. Syafaat Tuhan. Luar biasa. Jadi waktu Tuhan Yesus dipaku di kayu salib, dia bersyafaat menutup semua doa-doa itu disempurnakan oleh dia. Dan dia mempersembahkan itu pada Bapa. Jangan sentuh aku harus kepada Bapa, melaporkan semua dan memberikan kepada Bapa. Dan Tuhan Yesus mengatakan segala kuasa di surga dan di bumi dan di bawah sudah diserahkan padaku. Jadi artinya apa? Jadi dia akan menghakimi setelah itu. Jadi Tuhan Yesus itu akhirnya membungkus doa kemenyan. Yang paling semua doa orang percaya itu dibungkus dan kemudian ditutup apa? Dengan doa syafaat Kristus. Dan kemenyan yang terakhir yang dibawa kemudian menjadi bara api dan keluarnya itu dari semua kasih, kemuliaan, kesabaran dan kelemah lembutan hati Kristus. Jadi murka Allah itu bukan berasal dari kekejaman dia, dari kebiadaban Tuhan. Tuhan nggak biadab, Tuhan nggak kejam. Keluar dari penderitaan, keluar daripada kesabaran. Dan waktu dia keluarkan itu, saudara, Tuhan sudah menyisikan orang-orang yang mendapatkan keselamatan. Tapi yang tetap bebal, keras kepala tegap tengkuk, Tuhan binasakan. Dan itu layak. Dan setelah itu sukacita surgawi bergema. Setelah Tuhan menghancurkan semuanya, bumi dan seluruhnya dibereskan, dan malaikat semua bersorak-sorai. Keselamatan bagi Allah, kemuliaan, kehormatan, kejayaan, dan puji-puji. Kita bisa mendengar hati Tuhan. Itu. Mari kita berdoa. Kita masuk dalam ucapan syukur di hadapan Tuhan. Bapa, kami sudah mendengarkan hatimu yang begitu panjang, kesabaranmu yang tak terhitung. Tetapi karena engkau adil, segala sesuatu harus diukur dan dipertanggungjawabkan. Maka Tuhan pada saat yang terakhir ini, engkau tidak bisa dipersalahkan karena menghabiskan manusia, membinasakan manusia yang tidak mau menerima kebaikan-kebaikan, kasih-Mu dan kesetiaan Tuhan.
Bawalah hati kami Tuhan supaya kami bisa mendapatkan satu jaminan dan juga janji-janji Tuhan yang berkelimpahan dalam masa hidup kami. Biarlah kami gentar di hadapan Tuhan. Karena tidak ada manusia yang bertahan waktu Tuhan menyatakan murka. Kami bersyukur karena kami bersama dengan Kristus. Karena murka Allah sudah ditelan, sudah dikalahkan kuasa maut, sudah mati, dan sudah tidak hidup lagi. Dan itulah sukacita. Terima kasih Bapak. Dan kami bersyukur untuk Roh Kudus yang terus membawa firman supaya kami bisa menjalani, menaatinya, dan menikmati. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan Bapak. Saya serahkan medali itu.